Terungkap sudah klub yang akan jadi destinasi selanjutnya bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan. Ya, setelah berulang kali diisukan akan berlabuh ke Korea, pada akhirnya punggawa PSIS Semarang itu resmi direkrut oleh klub Jepang Tokyo Verdy. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pihak klub yang berlaga di J2 atau kompetisi kedua Liga Jepang tersebut. Lantas, apa alasan Tokyo Verdy begitu ngebat mendatangkan pemain bertinggi 170 cm tersebut? Berikut kami sajikan 7 alasan mengapa Tokyo Verdy begitu menginginkan Pratama Arhan seperti yang dikutip dari Footballist berikut ini. Halo semuanya, saya Pratama Arhan, bek kiri tim nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Tokyo Verdy, salah satu klub tersukses di Liga Jepang. Ya, itu tadi adalah salam dari Arhan untuk para penggemar Tokyo Verdy, di mana pemain 20 tahun itu baru saja diresmikan sebagai punggawa baru tim yang bermarkas di Ajinomoto Stadium tersebut. Nama Arhan sendiri memang telah menjadi andalan Shin Tae-yong sejak pelatih asal Korea Selatan itu menangani timnas U19 hingga senior. Dan nama Arhan semakin melejit tatkala ia berhasil tampil apik di gelaran Piala AFF 2020 dengan menjadi pemain muda terbaik. Selain itu, dilansir dari Footballist, ada 7 alasan yang mendasari mengapa tim berjersey hijau itu begitu jatuh hati dengan pemain tampan yang satu ini. Yang pertama adalah faktor usia. Ya, dengan usia yang muda yakni 20 tahun, Arhan termasuk bakat yang menjanjikan bagi sebuah klub. Ditambah lagi sejauh ini Arhan sudah menunjukkan potensi sebagai bek sayap modern yang cakap saat bertahan maupun menyerang. Lalu yang kedua adalah kemampuan Arhan dalam menciptakan peluang. Dinilai jauh di atas para pemain Indonesia pada umumnya. Hal itu terlihat dalam pertandingan melawan Kamboja di Piala AFF lalu, di mana berkat 2 peran dari Arhan, tim Merah Putih bisa 2 kali membobol gawang Kamboja. Lalu saat melawan Malaysia, Arhan berkontribusi atas gol kedua yang diciptakan Irfan Jaya. Kemudian yang selanjutnya selain jago membuat peluang, Arhan nyatanya juga tergolong bek yang cukup lihai mencetak gol. Seperti yang ia lakukan di Piala AFF, di mana ia sukses mengemas 2 gol. Menariknya, 2 gol itu tercipta dengan sangat apik. Saat melawan Malaysia, Arhan sukses mencetak gol dengan tendangan spektakuler dari luar kotak penalti, sedangkan saat lawan Singapura, dia mencetak gol dari sisi kanan yang membuat Indonesia selamat dari kekalahan. Indonesia got the equalizer. And it's Pratama Arhan. Lalu yang keempat, Arhan saat ini bisa dibilang sebagai bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia. Hal itu jelas tak lepas dari gemblengan baik dari tim junior PSIS dan sentuhan tangan dingin Shin Tae-yong yang terlihat sayang betul dengan pemain yang satu ini. Yang kelima, jelas dengan tingkat kepopuleran yang dimiliki Arhan saat ini, itu akan jadi keuntungan tersendiri bagi Tokyo Verdy, yang secara otomatis menaikkan brand atas nama klub mereka, terutama di market Indonesia. Selanjutnya yang keenam, masih soal kepopuleran Arhan, di mana Tokyo Verdy pasti secara tidak langsung akan sering jadi tontonan masyarakat Indonesia, seperti yang dialami Ansan Greeners karena faktor Asnawi. Selain itu, kompetisi Liga Jepang juga akan semakin sering ditonton oleh masyarakat Indonesia, dan itu akan menguntungkan dari sisi pendapatan hak siar. Dan yang ketujuh jelas adalah kemampuan unik Arhan yang kita semua tahu, memiliki lemparan ke dalam bak atlet lempar lemping, yang mana itu adalah kemampuan langka yang dimiliki para pemain sepak bola, khususnya di Asia. Salah satu momen yang teringat jelas adalah ketika lemparan Arhan mampu membuahkan gol kala Indonesia melawan Timor Leste di FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Nah, bagi kalian yang belum tahu Tokyo Verdy itu klub seperti apa, hal itu terasa wajar. Karena mereka bukan yang kerap menjadi tim yang rutin bersaing juara macam Gamba Osaka, Yokohama F. Marinos, Urawa Reds, hingga Kawasaki Frontale. Ya, Tokyo Verdy sendiri adalah salah satu kontestan kasta kedua Liga Jepang atau yang biasa disebut Meiji Yasuda J2 League.
Tim ini lahir pada tahun 1969. Namun jangan salah, meski kini hanya bermain di kasta kedua, Tokyo Verdy tetap merupakan salah satu tim yang tak boleh dipandang sebelah mata. Dilansir dari Transfermarkt, tercatat Tokyo Verdy pernah menjuarai J-League sebanyak 7 kali, J-League Cup 5 kali, 3 kali Japanese Super Cup, dan 1 kali memenangi Asian Club Championship, atau yang saat ini disebut Liga Champions Asia pada 1986-1987. Nah loh, berarti klub Arhan saat ini bisa dibilang adalah singa yang tengah tertidur, dan bukan tak mungkin mereka akan kembali bersaing di level tertinggi. Sebagai informasi, musim lalu Tokyo Verdy mengakhiri musim dengan bercokol di posisi 12 J-League 2. Dan Arhan sendiri dikabarkan akan segera berangkat ke Jepang secepatnya setelah laga PSIS melawan Persib. Sementara itu, Tokyo Verdy sendiri akan segera memulai laga perdana di J-League 2 pada 19 Februari mendatang dengan bertandang ke markas VV Nagasaki. Ya, kita doakan saja semoga Arhan bisa sukses dan berhasil menembus level J-League seperti yang dilakukan oleh pemain asal Thailand, Chanatip Songkrasin, Teraton Bunmata, dan Terasil Dangda. Jadi itulah tadi pembahasan tentang 7 alasan mengapa Tokyo Verdy begitu menginginkan Pratama Arhan untuk bergabung dengan mereka.